Pada tanggal 24 November 2022 saya akan melakukan pengkajian berduga pada Ibu Diana di ruangan mawar. Sebelumnya saya sudah membaca catatan medis, menyiapkan alat dan akan cuci tangan. Ya, silakan masuk. Silakan duduk Bu, Mbak. Ya, makasih Mbak. Sebelumnya nama Ibu siapa ya? Diana. Untuk Mbaknya siapanya ibunya? Saya adiknya Mbak Yesus. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Fitria Putri Rusmawati yang bekerja di shift pagi ini ya Bu Mbak. Baik, sebelumnya Mbaknya bisa menceritakan bagaimana kondisinya ibunya akhir-akhir ini? Jadi kakak saya itu semenjak tinggal sama suaminya, dia itu suka jarang minum, kemudian suka diam, kerjanya cuma nangis terus. Untuk nafsu makannya juga terus, dan tiap malam, tiap mau tidur itu dia selalu nangis dan susah tidur sih. Oh iya. Baik, untuk ibunya sekarang perasaannya bagaimana ya Bu? Masih sedih. Oh iya, karena meninggal suaminya ya Bu. Baik, nanti di sini saya akan melakukan pengkajian kesedihan untuk ibunya ya Mbak. Di sini nanti saya membutuhkan waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Apakah Mbak bersedia? Bersedia. Baik, sebelumnya nanti jika akan dirahasiakan nanti saya akan rahasiakan. Untuk tujuannya ini untuk mengetahui tingkat kesedihan yang Mbak alami ya. Sebelum saya mulai untuk menanyakan pertanyaan ini, apakah ada yang ditanyakan Mbak? Enggak. Baik, kalau tidak saya akan memulainya ya Mbak. Saya akan membacakan pertanyaannya terlebih dahulu. Dalam sebulan terakhir, seberapa sering Ibu merasa merindukan suaminya? Sering. Yang kedua, dalam sebulan terakhir, apakah kerinduan Ibu itu membebani Ibu mengenai rutinitas setiap harinya Bu? Iya. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya, dalam sebulan terakhir sejauh mana Ibu dapat menerima kematian suaminya? Ibu nanti bisa memilihnya ya. Saya akan membacakan. 1. Tidak ada kesulitan menerima kematian. 2. Sedikit kesulitan menerima kematian. 3. Beberapa rasa sulit menerima kematian. 4. Kesulitan menerima kematian. 5. Sangat kesulitan menerima kematian. Kesulitan untuk menerima kematian. Pertanyaan selanjutnya, dalam sebuah terakhir sejauh mana Ibu mengalami kesulitan untuk mempercayai orang lain? 1. Tidak ada kesulitan mempercayai orang lain. 2. Sedikit kesulitan mempercayai orang lain. 3. Beberapa rasa sulit mempercayai orang lain. 4. Kesulitan mempercayai orang lain. 5. Sangat kesulitan mempercayai orang lain. Sedikit kesulitan untuk mempercayai orang lain. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, dalam sebulan terakhir sejauh mana Anda merasakan pahit atas kematian? 1. Tidak ada rasa pahit. 2. Sedikit rasa pahit. 3. Rasa pahit hanya beberapa. 4. Rasa pahit yang nyata. 5. Rasa pahit yang ekstra. Rasa pahit yang nyata. Untuk pertanyaan selanjutnya, terkadang orang yang kehilangan orang yang dicintai merasa tidak nyaman untuk melanjutkan hidup mereka. Dalam sebuah terakhir sejauh mana Anda merasa perubahan seperti misalnya mencari teman baru, mengejar minat baru akan sulit bagi Anda? Untuk pilihannya, 1. Berubah tidak akan sulit. 2. Berubah akan sedikit sulit. 3. Berubah akan agak sulit. 4. Berubah akan sangat sulit. 5. Berubah akan sangat ekstrim. Berubah agak sulit.
sejauh mana Anda merasa hampa atau kesulitan untuk berhubungan dengan orang lain. Untuk pilihannya, 1. Tidak ada rasa hampa, 2. Sedikit rasa hampa, 3. Ada rasa hampa, 4. Ada rasa hampa yang jelas, 5. Ada rasa hampa yang ekstrim. Ada rasa hampa. Pertanyaan yang selanjutnya, dalam sebulan terakhir sejauh mana ibu merasa kosong dan tidak berarti tanpa suami ibu? 1. Tidak ada rasa kosong atau tidak berarti, 2. Sedikit ada rasa kosong atau tidak berarti, 3. Beberapa rasa kosong, 4. Rasa kosong yang jelas, 5. Rasa kosong yang ekstrim. Rasa kosong yang jelas. Pertanyaan selanjutnya, dalam sebulan terakhir sejauh mana ibu merasa masa depan tidak memiliki makna atau tujuan tanpa suami? 1. Tidak ada perasaan bahwa masa depan tidak memiliki tujuan, 2. Sedikit perasaan bahwa masa depan tidak memiliki tujuan, 3. Beberapa perasaan bahwa masa depan tidak memiliki tujuan, 4. Rasa yang jelas bahwa masa depan tidak memiliki tujuan, 5. Rasa ekstrim bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Rasa ekstrim. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya ya Bu, dalam sebulan terakhir sejauh mana ibu merasa gelisah atau mudah terkejut? 1. Tidak ada perasaan, 2. Sedikit perasaan merasa gelisah, 3. Beberapa perasaan merasa gelisah, 4. Rasa gelisah yang jelas, 5. Rasa gelisah yang ekstrim. Sedikit perasaan merasa gelisah. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah kesedihan yang dirasakan berpengaruh pada kehidupan sosial, pekerjaan, atau bidang lain? Misalnya, membuat ibu sulit melakukan aktivitas normal setiap harinya. Untuk pilihannya, ibu mengalami ini, ya atau tidak? Apakah salah satu dari gejala yang ibu alami termasuk kerinduan dan setidaknya satu gejala yang dialami berlangsung setidaknya selama 6 bulan, Bu? Ya. Baik Ibu, untuk pertanyaannya sudah selesai ya. Saya akan menghitungnya terlebih dahulu ya Bu, hitung sebentar. Baik Ibu, saya akan memulai menghitungnya. Baik Ibu, untuk hasilnya ya Mbak, untuk ibunya setelah saya hitung dari pengkajian pertanyaan yang sudah saya tanyakan ke ibunya tadi, ibunya mengalami berduka yang rumit ya Mbak. Baik. Itu solusinya gimana ya kasusnya? Begini untuk solusinya, kan tadi ibunya itu sulit untuk bersosialisasi dengan masyarakat ya. Jadi mbaknya bisa mengajak ibu ini bersosialisasi ke masyarakat atau berbelanja di luar walaupun ibu tidak mau, tetapi diajak dengan pelan-pelan agar ibunya ini bisa melupakan suaminya secara pelan-pelan. Karena berduka yang rumit ini bisa mengancam mentalnya ibu, jadi berbahaya ya. Jika ibunya itu melamun atau akan menangis, ini nanti ibunya bisa mengalihkan dengan kegiatan-kegiatan seperti memasak atau membersihkan rumah, menyapu halaman, begitu Bu, biar ibunya juga bisa melupakan suaminya ya Bu. Yes. Untuk pengkajian ini sudah selesai ya Bu, Mbak. Tadi ibunya mengikuti instruksi saya dengan baik, menjawab pertanyaan saya dengan baik dan sangat kooperatif ya Bu. Sebelum saya akhiri, apakah ibunya ingin bertanya untuk Mbaknya? Baik,
Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, untuk sekarang sudah selesai. Ibu dan Mbak bisa kembali ke rumah. Baik, terima kasih ya, Sus ya. Ya,